Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga dalam pelajaran Seni Budaya kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar seni lukis. Nah, langsung saja ya anak-anak. Pengertian dari seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, seperti tema, corak atau gaya, teknik, dan bahan serta bentuk dari karya itu sendiri. Dan melukis, kalau melukis itu adalah kegiatannya, kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara utuh. Nah, setelah melukis akan jadi sebuah lukisan. Lukisan itu adalah suatu pengalaman artistik yang menumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Kemudian setelah kita tahu apa itu seni lukis, nah kita beranjak ke tujuan karya seni lukis. Dalam membuat suatu karya seni lukis, setiap orang atau setiap seniman itu punya tujuannya masing-masing. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius itu adalah tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Maksudnya seni lukis dibuat untuk mengenang jasa atau mengingat nenek moyang kita, atau untuk mengenang atau mengingat sang pencipta. Di agama-agama lain biasanya ada seni lukis yang berbentuk Tuhannya, Tuhan mereka. Nah, kemudian tujuan kritik sosial. Tujuan kritik sosial atau kesenjangan sosial atau peristiwa politik atau ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat biasanya menjadi ide dalam menghasilkan seni lukis, dalam berkarya seni lukis. Biasanya ada koruptor ataupun kritik sosial biasanya dituangkan dalam sebuah lukisan. Nah, biasanya anak-anak muda atau seniman itu sering membuat lukisan di dinding atau tembok. Itu namanya adalah mural, seni lukis mural. Kemudian yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi. Ini adalah tujuan, ini salah ya. Tujuan ekspresi. Nah, tujuan ekspresi itu adalah dari sang pencipta atau sang perupa itu melukis dengan media yang ada untuk mencurahkan emosi atau perasaan si pelukis. Nah, coretan atau garis warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Jadi ada goresan-goresan atau ekspresi-ekspresi emosi dari pelukis yang nampak pada lukisan tersebut. Kemudian yang keempat adalah tujuan komersil. Nah, seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Biasanya ikan. Nah, tujuan penciptanya itu lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar.
Biasanya yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan lukisan pemandangan, kemudian ikan koi, kemudian hewan kayak gitu. Itu jadi dijual untuk dijual. Jadi sifatnya komersil. Kita next, kemudian aliran seni lukis. Di buku kalian ada 2 aliran seni lukis. Ada representatif dan non-representatif. Nah, yang representatif itu ada bermacam-macam aliran dan gaya seni lukis. Yang pertama adalah naturalisme. Nah, naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya menggambar atau menggambarkan suatu alam atau alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga berbandingan perspektif. Tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin karena ada contohnya atau ada di dunia nyata, ada di keadaan nyata. Itu namanya naturalisme. Jadi goresan-goresannya, gelap terangnya, putih hitamnya itu ditonjolkan sekali atau dengan teliti agar lukisan itu terlihat lebih nyata. Itu namanya aliran atau gaya naturalisme. Yang kedua adalah aliran realisme. Aliran realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, perupa yang beraliran realisme antara lain itu adalah Trubus, Wardoyo, Tarmizi, ada Sujono dan Dullah kalau dari Indonesia itu. Nah, Bu, apa sih bedanya naturalisme sama realisme? Beda. Kalau naturalisme itu adalah alamnya, nah kalau realisme itu adalah aktivitasnya. Jadi pelukis itu menggambar aktivitas yang ada. Seperti keadaan pasar atau contoh di buku itu ada keadaan pelabuhan. Itu namanya aliran atau gaya realisme. Yang ketiga adalah romantik atau romantisme. Aliran romantisme yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Biasanya ada cerita bencana alam ataupun perang atau ketegangan. Nah, lukisannya bersifat seperti itu atau melukis keadaan yang dramatis. Itu namanya aliran romantik atau romantisme. Kemudian yang keempat adalah ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, perupa yang menggunakan aliran ini antara lain biasanya Vincent van Gogh kalau di luar. Kalau di Indonesia adalah Avandi. Seperti contoh lukisan yang ada di buku kalian itu ada gambar barong. Barongnya terlihat seperti barong namun dengan goresan warna dan goresan lukisan yang tampak sedikit berbeda. Itu namanya aliran ekspresionisme. Kemudian yang kelima adalah aliran atau gaya impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Jadi sang perupa atau sang pelukis itu melihat suatu objek, kemudian langsung digambar. Dan biasanya lukisannya itu memiliki kesan tersendiri.
itu namanya aliran atau gaya impresionisme. Kemudian yang terakhir adalah surrealisme. Surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis atau perupa mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Biasanya kalau surrealisme itu gambarannya itu terlihat berlebih-lebihan. Kepalanya besar, tangannya besar, atau tangan besar melebihi rumah. Gitu. Seperti contoh di buku itu ada gambar jam yang berbelok-belok. Masa jam bisa berbelok-belok? Kan nggak mungkin. Nah, itu namanya khayalan sang pelukis. Itu namanya aliran atau gaya surrealisme. Kemudian gaya atau aliran yang kedua adalah non-representatif. Non-representatif itu adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan peristiwa estetik. Jadi unsurnya itu tidak begitu jelas. Formal. Formal itu kayak gimana? Terstruktur. Biasanya ada garis-garis balok-balok bangun-bangun atau bidang-bidang yang memiliki warna yang indah tapi tidak meninggalkan estetiknya. Nah, gaya ini bisa disebut dengan aliran abstrak biasanya. Tidak dapat dibaca dengan mata telanjang, dengan ekspresi orang kan berbeda-beda. Kita tidak tahu maksud pelukis itu mau menggambar apa, kita tidak tahu. Nah, itu namanya aliran atau gaya non-representatif. Biasanya disebut dengan gaya atau aliran abstrak. Biasanya disebut dengan aliran atau lanjut tema seni lukis. Kita sudah baca di layar bahwa tema seni lukis manusia. Bu, kenapa kok selalu ada manusia di setiap tema lukisan? Karena di bumi ini, di dunia ini, kita manusia sebagai pemeran utamanya. Tema yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Sang pelukis atau sang perupa itu menggambarkan dirinya sendiri atau seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Kadang ada seseorang yang meminta dirinya dilukis. Itu namanya manusia dengan dirinya sendiri. Atau manusia dengan manusia lain. Jadi manusia atau sang perupa menggambarkan atau melukiskan wajah orang lain. Itu namanya manusia dengan manusia lain. Atau menggambar aktivitas manusia lain. Itu termasuk manusia dengan manusia lain. Tema yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitar. Nah, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya itu biasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya. Jadi, manusia dengan alam sekitar. Kemudian yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Manusia dengan alam benda, ada benda-benda di sekitar kita, seperti piring, gelas, meja, dan sebagainya itu memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis sehingga biasanya dijadikan objek lukisannya. Dan yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya. Setiap aktivitas manusia itu adalah menjadi daya tarik sang pelukis. Contohnya seperti di pasar, berkerumunan, melihat konser, atau di pelabuhan, di sawah, di terminal, itu biasanya
aktivitas seperti itu di sekolah menjadi objek, menjadi salah satu objek bagi sang perupa untuk menorehkan karyanya. Kemudian yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Nah, setiap manusia itu mempunyai imajinasi. Nah, imajinasi tersebut yang menjadi objek lukisannya atau imajinasi itu yang menjadi ide-ide agar manusia itu menciptakan suatu karya. Atau ide yaitu imajinasi atau khayalan yang sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun saat tidak sadar. Nah, kita di dalam mimpi kan sering itu, mimpi itu, khayal-khayal. Itu biasanya dijadikan objek oleh sang pelukis. Next, apa aja sih atau bahan apa saja sih untuk agar kita bisa menghasilkan suatu seni lukis? Nah, yang pertama adalah pastel atau krayon. Krayon pastel itu bisa kita beri air. Jadi seperti nanti teksturnya seperti cat air. Tapi caranya lebih mudah. Kita gambar dulu, jadi mewarnai dulu kayak biasa, kayak seperti pakai krayon. Habis itu kita pakai air dikuas. Kuasnya diberi air, tinggal kita baurkan saja. Itu namanya pastel atau krayon. Kemudian cat pewarna. Cat pewarna itu ada beberapa macam. Di sini Bu Sela contohkan 3 macam. Ada cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Cat air itu dia cenderung warnanya itu tipis atau pudar. Jadi kita harus ditebeli lagi. Jadi membuat kesan gelap terangnya itu lebih terlihat. Itu namanya cat air. Terus kemudian cat minyak. Cat minyak itu berbahan dasar pewarna dan minyak. Jadi teksturnya itu ada minyaknya. Kemudian cat akrilik. Akrilik itu biasanya dicampur dengan air. Apa bedanya cat air dengan cat akrilik, Bu? Kalau cat air itu, kalau menempel di suatu kanvas atau di gambar, kalau terkena air, dia itu luntur. Tapi kalau cat akrilik, kalau dia kering, dikasih air, itu dia nggak akan luntur lagi. Jadi sifatnya kayak karet. Kemudian alatnya apa aja? Alatnya ada kuas. Kemudian pisau palet. Pisau palet itu yang ini. Kemudian ini kuas. Ini kuas. Pisau palet. Kemudian paletnya. Paletnya itu yang putih ini. Untuk mencampur-campur warna atau tempat warna. Itu namanya palet. Kemudian kanvas. Kanvas itu yang putih itu. Media, kalau mau melukis, medianya tidak hanya kanvas saja. Tidak harus kanvas saja. Banyak media lain seperti kayu, besi, ada yang tembok. Nah, pastinya bahannya juga berbeda-beda. Kalau kayu pakai catnya cat apa, besi catnya juga berbeda. Tembok juga biasanya pakai pilok kayak gitu. Itu namanya alat dan bahan berkarya seni lukis. Next, jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. 1 adalah cat air. Nah, ini adalah lukisan cat air. Goresannya tampak lebih tipis. Jadi warnanya kelihatan soft. Tidak seperti batik ini. Ini biasa menggunakan cat akrilik mungkin. Lukisan batik. Lukisan batik ini kita bisa di tekstil atau kain, bisa di kanvas atau kertas. Kemudian mozaik. Ini adalah mozaik. Mozaik itu adalah menempel-nempelkan
suatu bahan disusun menjadi lukisan yang indah. Biasanya kita bisa menggunakan kulit telur atau kain bekas, kain perca, kemudian biji-bijian, serabut-serabut kelapa itu bisa digunakan untuk mozaik. Namanya mozaik. Kemudian lukisan kaca. Nah, kita juga bisa melukis di atas kaca. Catnya harus menggunakan cat minyak. Selain cat minyak, dia tidak mau nempel. Akrilik juga bisa, tapi nanti bisa dikelentek kalau akrilik. Jadi dia tidak awet. Nah, itu adalah jenis lukisan dan teknik sesuai dengan bahan yang digunakan. Proses dalam melukis. Pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah memunculkan gagasan. Gagasannya itu harus ditentukan dulu. Temanya itu harus ditentukan dulu. Kalian mau membuat apa? Batik kah? Atau melukis pemandangan, tema naturalisme, atau yang lain. Setelah itu adalah membuat sketsa. Nah, setelah membuat sketsa, kalian harus menentukan medianya. Di atas kanvas kah, tekstil, atau kayu, atau kaca, dan sebagainya. Nah, kalian harus menentukan bahan dan alatnya dulu. Catnya harus ditentukan. Pakai cat apa? Pakai cat air apa cat minyak? Dan sebagainya. Baru menentukan tekniknya. Mau kamu buat mozaik, atau lukisan kaca, atau lukisan dari tekstil, atau yang lain. Setelah itu, setelah pewarnaan, diwarnai dan disempurnakan. Apa maksudnya disempurnakan? Diberi gelap terang agar kelihatan lebih nyata atau lebih hidup lukisannya. Nah, komposisinya dilihat. Kalau kurang pas bisa ditambahi dan bisa dikurangi. Itu namanya penyempurnaan lukisan. Next, setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas tulis ini. Nah, sekian dari Bu Sela anak-anak. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kita tetap sehat selalu.